Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, gue akan bahas permainan menarik yang terjadi di Speed Chess Championship antara Ding Liren, mantan juara dunia dari Tiongkok, melawan Hans Niemann, pecatur kontroversial yang sempat dituduh oleh Magnus dan yang lainnya sebagai cheater ya ketika mengalahkan Magnus di Sinqueval Cup, tapi tidak terbukti. Nah, teman-teman, ini formatnya mereka bermain 140 menit. Terus banyak-banyakan skor, banyak-banyakan nilai. Mereka bermain dengan 3 format, catur 5 menit, bonus waktu 1 detik, main catur 3 menit, dan yang terakhir bullet chess, peluru ya, yaitu 1 menitan. Nah, ini salah satu game yang terbaik yang harus kita bahas. Lu harus nonton ini, karena ini ada langkah briliannya. Brutal banget. Jadi langsung aja kita saksikan dan kita analisa. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gua. Gabung ke RL Chess Academy buat lo yang pengen lebih jago main catur. Ding mulai dengan reti opening, kuda F3, dijawab Hans dengan kuda F6, putih G3, hitam C5. Kemudian putih bishop G2, bishop ke petak G2, hitam kuda ke petak C6, putih rokade, dan hitam E5. Nguatin petak center. Kemudian putih E3, ini langkah yang kurang tepat ya, dianggap engine karena harusnya E4 ya. E4 kalau dimakan bisa makan sini. E3 dimainin, kemudian Hans ya nggak mau E4 ya, lebih bagus E4, dia D5, dia setup 3 pion center. Ding masih malu-malu kayaknya, dia mainin langkah D3. Kemudian Hans Niemann bishop D6, baru deh dia di sini dobrak dengan E4. Jelas hitam menolak dan menjaga rangkaian 3 pionnya. Kemudian putih A4. Mau ngapain nih A4? Mau B5. Teori seperti ini cocok buat lo yang pengen main dengan gaya santai, nyusun buah dulu, manuver-manuver perwira, dan kemudian baru menekan lawan. Kalau lo suka main putih pakai gajah fianchetto. Nah, A4 ini untuk mencegah B5, berarti tujuannya apa? Dan juga untuk membuat nyaman kuda ke sini biasanya. Kuda ke petak A3, kuda ke petak C4. Hitam A6, putih kemudian kuda F ke petak D2. Kuda yang F dipindahin ke sini supaya pionnya bisa jalan juga ya. Hitam melanjutkan dengan rokade, putih F4. Kalau kuda ke sini untuk E3 percuma ya, kuda C4. Hans lebih pilih bishopnya. Putih geser, Hans malah mundur lagi, bukannya B5 ya. Mundur lagi dia, bishop E6, takut kena trap. Putih F5, hitam bishop ke petak D7, dan putih queen E2. Bagus kuda C4 langsung. Tujuannya mau ini nih, serangan ini biasanya. G4, G5. Hitam B5, putih G4, kemudian hitam kuda B4 ancam pion. Pion di petak C2. Putih kuda A3, kasih pion tapi nggak ngaruh ya. Hitam nggak mau, hitam mainin bishop ke petak C6. Langkah yang lebih tepat adalah G6, teman-teman. G6 tujuannya apa? Jadi kalau putih G5, kudanya ke sini. Jadi dia persiapan untuk merespon ancaman G5. Gajah C6 sudah dimainkan, putih G5, hitam kuda D7, dan putih mainkan langkah H4. Harusnya di sini C3 terlebih dahulu, karena kudanya kena trap. Tapi karena mau fokus menyerang mungkin ya. Kalau C3 di sini kira-kira hitam jawabnya ya makan, dan kemudian ngambil pion di petak G5 ya. Ya tetap aja ini dianggap putih yang unggul dong, karena kan perwira ya, ditukar dengan 2 pion. H4 dimainkan. Kemudian hitam C4 di sini. Pion makan pion B5. Harusnya dilakukan, tapi lebih pilih makan pion C4. Salah lagi. Jadi udah berapa kali salah nih Ding Liren di game ini. Ya wajar ya, karena dia juga manusia guys. Dan ini yang mengkoreksi adalah engine. Makan pion C4, kemudian dia makan pion A4, putih C3, hitam D3. Putih queen D1. Hans Niemann menolak mundur. Kuda C2, nggak ada lagi langkah mundur. Kuda C2 dimasukin. Makan lagi. Queen makan C2. Sebenarnya kan hitam rugi pion ya. Cuma hitam dapat momentum untuk menyerang, karena kan nggak jadi nyerang nih. Hitam manfaatin momentum dengan kuda ke petak C5, putih benteng D1, hitam queen B6, ancaman discover check.
Putih naik raja ke petak H2, hitam benteng F ke petak D8. Putih kuda F1, hitam kuda B3. Nah, jelas banget ini ngancem benteng ya. Harusnya kan putih benteng B1. Benteng B1, apabila benteng B1 mungkin Hans Niemann gajah C5. Masalahnya di sini mungkin dengan gajah ke petak C5 ini gajahnya nggak bisa keluar. Ding nggak mau itu terjadi. Ding lebih pilih korbanin bentengnya, bishop E3. Makan dong, sama-sama ngancem queen. Benteng makan A1, gajah ke petak C5, balik lagi gajah C1. Gue bingung di sini. Berarti mungkin sleep calculation kali ya. Hitam benteng ke petak D7. Putih gajah F3, hitam benteng A ke petak D8. Putih kuda G3, langkah ke-30. Kira-kira respon terbaik hitam apa, teman-teman? Lakukan skak, raja ke petak G2. Saya lempar pertanyaan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kalau lu jadi hitam, lu bisa nggak nemuin langkah brilian pada posisi ini, guys? Kalian bisa nggak? Lihat nggak langkah brilian? Pause videonya. Yes, ada langkah benteng D2, ajaib. Boom, teruk. Harus dimakan dong. Queen ke petak F2, raja ke petak H3. Gimana cara hitam menang, teman-teman? Emang ada menangnya? Ada, coy. Queen ke petak H2, raja ke petak G4. Jangan dimakan dulu. Langsung ancam skakmat, gajah F2. Ancam kuda, ancam pion. Kalau kudanya kabur, skakmat. Gimana cara jaga kudanya? Kalau misalkan gajah F4, dimakan lagi. Malah berat, ngancam terus. Akhirnya, Ding menyerah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari game ini, kalau putih kesalahannya terlalu banyak langkah-langkah yang tidak perlu ya. Jadi terlalu banyak langkah yang membuang waktu. Contoh pada awalnya aja E3, kemudian D3 baru E4. Nah kemudian di langkah Queen ke petak E2 harusnya ada langkah kuda ke petak C4. Terus ada lagi pada saat pengembangan perwira terlalu lama ya, akhirnya terkunci. Nah Ding juga terlalu fokus dengan bukan Ding aja sih, maksudnya Hans juga berhasil sebagai lawannya mengganggu lewat sayap menteri. Memang tipe permainan seperti ini cenderungnya adalah putih harus maksimalin serangan sayap raja, sementara hitam mengganggu lewat sayap menteri. Nah di sini hitam gue lihat sangat berhasil untuk mengganggu lewat sayap menteri. Ya sampai-sampai Ding lupa nih pionnya diem aja di sini. Akhirnya nggak jadi dorongan F6 atau G6. Nah jadi tips buat teman-teman ya, bukan berarti saya lebih jago daripada mereka berdua, tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita jadi pemain putih dalam posisi ini seperti tadi, kadang dalam permainan catur kita harus konsisten dan jangan terganggu oleh serangan lawan. Kita harus fokus juga dengan serangan kita. Kalau kita ngerespon serangan lawan, akhirnya lupa dengan serangan yang pengen kita ciptain. Tapi inilah catur. Kadang-kadang mantan juara dunia pun bisa melakukan sleep calculation. Apa komentar kalian? Akurasi dari putih 80,2%, hitam 90%. Nah, berkat kemenangan melawan Ding Liren ini, totalnya cukup telak ya, 18-6. Gokil banget. Emang si Hans jago banget sih, di Title Tuesday aja dia sering jadi juara kan. Berkat kemenangan ini, Hans akan menantang pemain berikutnya. Jadi, masuk ke 8 besar dan sistemnya sistem gugur. Inilah rangkaiannya. Magnus akan melawan Fabiano Caruana, Denis Lazovic akan melawan Hans Niemann. Denis Lazovic menyingkirkan Arjun Erigaisi, Caruana menyingkirkan Pragnananda, Magnus menyingkirkan Jose Martinez. Alireza ketemu Jan Nepomniachtchi dan Hikaru ketemu Wesley So. Prediksi semifinal menurut kalian siapa teman-teman? Kalau semifinal gue Magnus Carlsen lawan Hans Niemann. Kemudian yang berikutnya yang bawah Alireza melawan Hikaru Nakamura. Kalau prediksi kalian siapa guys? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.